Selamat berjumpa dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan TWK Kemampuan Bahasa Indonesia. Pembahasan TWK Kemampuan Bahasa Indonesia terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama ini mengenai ejaan dan tanda baca. Bagian kedua mengenai imbuhan, kata, dan kelompok kata. Bagian ketiga mengenai kalimat. Nah, tujuan TWK Kemampuan Berbahasa Indonesia adalah menguji 1. Pemahaman keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Pemahaman dan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi. Dan 3. Kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Apa yang harus dikuasai? Yaitu 1. Pengetahuan dan wawasan yang luas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan 2. Kosakata, seluk-beluk dan bentuk kata, makna kata, idiom atau ungkapan, istilah, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang sesuai PUBI atau EYD. Nah, mari kita bahas satu persatu soal mengenai ejaan dan tanda baca berikut ini. Soal nomor 1. Penggunaan tanda baca yang tepat pada daftar pustaka terdapat pada. Nah, sebelum kita memilih, kita lihat cara menuliskan referensi dalam daftar pustaka. Nah, semacam rumus penulisan daftar pustaka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang. Jika ini lebih dari satu kata, maka harus dibalik. Ketika membalik, misalnya terdiri atas 2 kata, ditulis kata kedua, lalu koma, lalu ditulis kata pertama dari nama pengarang. Nah, dalam bibliografi, nama pengarang ditulis tanpa gelar. Kemudian nama pengarang diikuti tanda titik. Sesudah tanda titik adalah tahun terbit, diikuti tanda titik, lalu judul referensi, bisa buku, bisa kamus, bisa ensiklopedi, bisa koran, bisa majalah. Nah, judul referensi ini dicetak miring atau digarisbawahi. Sesudah itu tanda titik. Dilanjutkan dengan tempat terbit, diikuti tanda titik 2, lalu yang terakhir adalah nama penerbit. Nah, sesuai dengan cara menuliskan referensi dalam daftar pustaka, maka pilihan yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini adalah pilihan jawaban A. Indah, Yusti, berarti namanya Yusti Indah. Bukunya diterbitkan tahun 2020, judulnya Narasi, penerbitnya berada di Jakarta, nama penerbitnya adalah PT Eduprint. Soal nomor 2. Ini mirip, tetapi untuk footnote atau catatan kaki referensi. Mengapa disebut catatan kaki referensi? Karena catatan kaki ada bermacam-macam. Contoh yang lain adalah catatan kaki penjelas. Nah, ini khusus untuk referensi. Jadi, karangan orang lain yang dikutip, lalu penulisan kutipannya dalam bentuk penulisan sumber referensinya dalam bentuk catatan kaki adalah seperti ini. Nah, penulisan yang benar itu adalah
Pertama, dituliskan nomor urut rujukan setengah spasi ke atas, diikuti nama pengarang. Nama pengarang ditulis lengkap dan tidak dibalik, diikuti tanda koma. Berikutnya adalah judul referensi, sama seperti pada bibliografi atau daftar pustaka. Judul referensi dicetak miring atau digarisbawahi, lalu tanda koma, kemudian kurung buka, di dalam kurung dituliskan tempat terbit, diikuti tanda titik 2, kemudian nama penerbit, diikuti koma, lalu tahun terbit. Nah, kemudian kurung tutup. Sesudah kurung tutup, tanda koma, lalu nomor halaman yang dikutip atau nomor halaman bagian yang dikutip. Nah, sesuai dengan aturan penulisan ini, maka jawaban untuk nomor 2 ini yang tepat adalah pilihan jawaban C. Angka atau nomor urut rujukan 1 setengah spasi ke atas, pengarangnya Intan Ari, judulnya Debat, penerbitnya ada di Jakarta, nama penerbitnya Graffiti, terbit tahun 2022, bagian yang dikutip berasal dari halaman 6. Soal nomor 3. Penulisan alamat surat yang benar. Nah, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Penulisan alamat tujuan surat. Aturannya adalah sebagai berikut. 1. Tanpa kata kepada. Mengapa? Karena kepada ini merupakan kata sambung. 2. Alamat surat diawali dengan YTH, boleh juga YTC, boleh juga YTK, tergantung nanti dengan isi surat atau kesesuaian dengan pihak yang dikirimi surat. Lalu diikuti nama. Nama bisa diawali dengan sapaan atau gelar, tetapi salah satu. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh kita menuliskan yang terhormat Bapak Dodi PhD. Nah, tidak boleh karena sudah ada Bapak dan ada gelar PhD atau PhD. Nah, itu harus pilih salah satu, Bapak atau gelar akademiknya. Nomor 4, ini seharusnya 4. Penulisan alamat surat. Kata jalan tidak disingkat, jadi harus ditulis lengkap JALAN. Kemudian diikuti nama jalannya. Jika ada gang, nama gang. Lalu angka nomor jalan. Dan juga bisa angka nomor rumah atau nomor kantor. Kemudian RT RW ditulis lengkap dengan huruf kapital pada awal kata. Semuanya ini tadi ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. Yang kelima, nama kota atau provinsi diawali dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Nah, sesuai dengan aturan penulisan alamat surat ini, maka jawaban untuk soal tadi, soal nomor 2 adalah soal nomor 3 ini adalah E. YTH yang terhormat, DRA Indah Suci MM. Jadi di sini tidak memakai ibu atau saudari. Jalan Damai 5. Nah, kalau ada Romawi 5 seperti ini, berarti ada Jalan Damai 1 Romawi, 2 Romawi, berarti ada beberapa jalan damai. Nah, ini jalan damai yang kelima. Nomor rumah atau kantornya adalah 17. Nah, 17 ini mungkin saja juga ada di Jalan Damai 1, di Jalan Damai 2 maupun yang lain. Bisa jadi
ada. Maka di sini perlu dibuat lebih spesifik, Jalan Damai 5 ke 5, Kota Denpasar, Bali. Nah, nomor D salah karena ada sapaan, ada gelar. Demikian juga untuk nomor A, B. Lalu C ini kesalahannya adalah pada kata nomor. Jadi nomor rumah atau nomor kantor ini tidak perlu pakai kata nomor. Cukup dengan garis miring. Jadi jawaban untuk nomor 3 ini adalah pilihan jawaban E. Soal nomor 4. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada. Nah, ini mengenai penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma adalah satu, untuk memisahkan rincian. Nah, pada opsi A ini salah. Mengapa? Karena di belakang kata mangkok itu seharusnya juga digunakan tanda koma. Opsi D juga salah. Mengapa? Karena sudah ada kata sambung dan, maka tidak perlu ada tanda koma. Nah, barangkali kita sering melihat penulisan seperti nomor A ini. Ibu membeli piring, mangkuk, dan gelas. Nah, dan jika ditulis tanpa koma di belakang mangkuk semacam ini, berarti ini hanya menyambungkan antara mangkok dengan gelas. Padahal yang dimaksud dalam kalimat ini adalah tiga-tiganya, piring, mangkok, gelas, maka harus ada koma, walaupun di sini ada dan. Nah, jika akan menuliskan semacam ini, seharusnya yang ditulis sebelum mangkok ini yang tidak sejenis dengan mangkok dan gelas, sehingga dan ini hanya menyambungkan mangkok dengan gelas yang sejenis. Contoh, ibu membeli roti, mangkok, dan gelas. Nah, itu baru benar dengan tanpa koma di belakang mangkok. Tetapi kalau tiga-tiganya sejenis, walaupun di sini ada dan, di belakang mangkok tetap harus menggunakan tanda koma. Baik. Pada penggunaan tanda koma kita lanjut ke yang nomor 2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Nah, opsi jawaban C dan E salah. Kita lihat C. Ayah tetap bekerja. Walaupun kurang sehat. Ini seharusnya tidak menggunakan tanda koma. Cukup langsung, ayah tetap bekerja walaupun kurang sehat. E, ban motornya bocor karena tertusuk paku. Ini juga tidak perlu. Jadi langsung. Karena kata karena ini menjadi penghubung antara bagian depan dengan bagian belakang. Nah, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah pilihan B. Karena sedih. Nah, ini anak kalimat. Perhatikan kata sambungnya. Kata sambungnya mengawali kalimat. Kalau C kemudian E ini kan di tengah kalimat. Nah, B karena sedih, adik menangis di kamarnya. Nah, kesalahan yang sering juga pada kalimat semacam ini, pada kalimat seperti nomor B adalah di belakang koma ini diberi maka. Nah, jika di depan sudah ada karena, tidak lagi perlu maka. Jika dihadirkan maka, justru salah karena ada pleonasmus atau pemakaian kata satu makna yang berlebihan, pemborosan kata. Baik, jadi ulangi. Pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Soal nomor 5. Pemakaian huruf kapital yang salah
terdapat pada. Nah, kita lihat pembahasannya dulu. Pemakaian huruf kapital itu untuk apa? Untuk apa saja? Nah, pemakaian huruf kapital adalah untuk atau pada awal kalimat. Huruf pertama, kata pertama kalimat. Lalu huruf pertama nama tempat, instansi, atau orang. 3. Huruf kapital pada kata kunci Inggris. Nah, ini kita melihat pada jawaban pertama. Itu salah. Mengapa? Karena kata Inggris menunjukkan jenis kunci, bukan menunjukkan jenis nama seperti yang ditentukan pada aturan nomor 2. Jadi, pemakaian huruf kapital yang salah terdapat pada pilihan jawaban A, yaitu pada kata Inggris. Hal ini berlaku untuk penamaan makanan berdasarkan tempat, pisang Ambon, jambu Bangkok, teri Medan, kemudian makanan-makanan yang lain masih banyak yang menggunakan nama tempat. Nah, itu tidak menggunakan huruf kapital pada huruf pertama kata tempat yang berasal dari tempat tadi. Soal nomor 6. Pemakaian abjad miring atau garis bawah yang salah ada di mana? Nah, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Abjad atau cetak miring atau garis bawah digunakan untuk menuliskan nama ilmiah pada konteks bahasa Indonesia, menuliskan ungkapan asing pada konteks bahasa Indonesia, menuliskan nama atau judul referensi dalam bibliografi dan footnote, menegaskan bab kata pada sebuah kalimat. Nah, pemakaian abjad miring atau garis bawah yang salah pada soal nomor 6 ini pilihan jawabannya adalah D, yaitu menuliskan nama instansi atau lembaga. Ini tidak dengan cetak miring melainkan dengan huruf pertama huruf kapital. Ya, jadi jawaban untuk nomor 6 ini adalah D. Soal nomor 7. Penulisan nama dan gelar yang benar. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nama, gelar itu bisa disingkat dan singkatannya diakhiri dengan tanda titik. Nah, penulisan gelar bisa gelar akademik, bisa juga yang lain. Yang berada di belakang nama itu caranya adalah pada akhir nama diberi tanda koma lalu diikuti gelar yang diikuti singkatan gelarnya. Nah, singkatan gelar atau cara menyingkat gelar itu bagaimana? Cara pertama A, mengambil satu huruf pertama lalu dituliskan dengan huruf kapital diikuti tanda titik. Kemudian cara kedua, jika satu kata gelar itu disingkat dengan lebih dari satu huruf, maka huruf pertamanya adalah huruf kapital, huruf berikutnya adalah huruf kecil, lalu diikuti tanda titik. Contohnya apa? DRS. Nah, ini kan dari satu kata, tetapi penyingkatannya menggunakan lebih dari satu huruf. Nah, ini sesuai dengan catatan atau aturan penyingkatan nomor 3. SPD. Nah, ini dari dua kata. S dari sarjana, PD ini dari pendidikan. Nah, karena dari satu kata maka D-nya bukan dengan huruf kapital. Nah, seperti R dan S pada DRS tadi. Baik. Nah, soal nomor 7 ini pilihan jawabannya adalah B. Moh dari Muhammad disingkat menjadi Moh diakhiri tanda titik. Irawan
Lalu karena akan dituliskan gelar akademik di belakang nama, maka di belakang irawan diberi tanda koma. Lalu S dari sarjana, PD dari pendidikan, D kecil, karena dari kata yang sama, maka lalu diakhiri dengan tanda titik. Hal serupa berlaku juga untuk gelar-gelar yang lain, misalnya SPTHT. Misalnya ada dokter itu gelar belakangnya SPTHT. Ada SPA, S besar P kecil titik dari kata spesialis, A titik, A besar titik, anak. Berarti SPA itu maksudnya adalah spesialis anak. SP spesialis titik, THT semuanya kapital, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, masing-masing dari satu kata maka T besar, H besar, T besar. Seperti MM juga ini, tapi ini magister manajemen. Tetapi ini salah penulisannya karena tidak diikuti tanda titik. Yang ingin ditunjukkan bahwa ini dari dua kata yang diambil huruf pertamanya lalu dengan huruf kapital. Baik, jadi sekali lagi jawaban untuk soal nomor 7 adalah pilihan B. Soal nomor 8. Perjalanan ke Pulau Bali kami tempuh dengan bis antar kota, antar provinsi. Penggunaan ejaan pada kalimat tersebut yang salah adalah ini, mestinya demikian. Nah, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Penggunaan ejaan yang salah itu terdapat pada satu kata pulau pada frasa Pulau Bali. Ini. Mengapa? Karena ini nama, maka pulau, P pada pulau seharusnya huruf kapital, menjadi pulau, P besar. Lalu kesalahan kedua, kata antar seharusnya dirangkai dengan kata yang mengikuti. Mengapa? Karena merupakan unsur gabungan kata. Antar, pasca, pra, ekstra, supra, itu semi, itu semuanya unsur gabungan kata yang harus dituliskan serangkai dengan kata yang mengikuti. Nah, maka antar kota harus dirangkai, antar provinsi harus dirangkai. Nah, lalu kesalahan yang lain lagi adalah provinsi ini cara penulisannya salah. Seharusnya P yang ada di tengah ini diganti dengan V. Jadi provinsi ini bukan kata baku. Yang baku adalah provinsi. Jadi penggunaan ejaan yang salah adalah pilihan jawaban E, yaitu pulau, antar kota, antar provinsi. Soal nomor 9. Penulisan partikel pun yang tepat berikut ini adalah, nah kita lihat terlebih dahulu pembahasannya. Pun itu ada dua macam, yaitu satu, partikel atau unsur pembentuk kata hubung. Nah, ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti pada pilihan jawaban A. Biarpun, walaupun, meskipun, bagaimanapun. Nah, itu pun sebagai unsur pembentuk kata hubung atau kata sambung. Lalu yang kedua, pun yang kedua adalah pun yang searti dengan saja, juga, meski, biar, kendati. Nah, ini ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, contohnya adalah sekalipun ia belum pernah pergi ke luar negeri. Nah, ini pun ini merupakan kata sinonim dari kata saja. Sekali saja, maka seharusnya ini ditulis terpisah.
Nah, yang ingin ditunjukkan di sini adalah contoh pun sebagai kata yang berarti saja atau juga. Sekali saja, nah ini seharusnya dipisah. Baik, ini pembahasan mengenai pun. Lalu jawaban untuk soal ini, penulisan partikel pun yang tepat adalah ada pada pilihan jawaban A. Biarpun sama dengan walaupun, meskipun. Berikutnya, soal nomor 10. Penulisan NIP nomor induk pegawai yang benar adalah titik-titik. Nah, kita lihat pembahasannya. Singkatan yang terdiri dari kata bukan nama diri, kata yang bukan nama diri dituliskan dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, huruf kapital itu diambil dari huruf pertama setiap kata. Perseroan terbatas disingkat menjadi PT. Nomor induk pegawai disingkat menjadi NIP, NIP. Kartu tanda penduduk disingkat menjadi KTP. Nomor induk siswa nasional disingkat menjadi NISN. Nah, diambil dari kompas.com. Dan judul aturan penulisan singkatan sesuai PUPI. Nah, selain itu penulisan NIP sekarang adalah tahun bulan lahir dari pribadi yang bersangkutan, lalu tahun dan bulan diangkat menjadi pegawai, kemudian diikuti 1 atau 2 sebagai indikator jenis kelamin pribadi yang bersangkutan, lalu diikuti urutan orang dengan tanggal lahir dan tahun bulan pengangkatan yang sama. Jadi ada berapa orang, itu 4 digit terakhir menunjukkan urutannya. Nah, contoh ini tidak sesuai dengan aturan itu, supaya tidak terkait dengan seseorang. Jadi ini asal-asalan saja, tapi yang ingin ditekankan di sini adalah unsur singkatan NIP atau singkatan dari nomor induk pegawai. Jadi cara penulisan NIP yang benar adalah pilihan jawaban C. NIP kapital tanpa tanda titik, lalu diikuti angka nomor induk pegawai yang bersangkutan. Saudara-saudara, demikian pembahasan kemampuan berbahasa Indonesia khusus ejaan dan tanda baca. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam satu guru, banyak ilmu.